Halo pemirsa, nah kembali lagi di channel Darunga TV. Nah, kita akan mau melihat proses telur puyuh. Nah, sudah lama kita mengupload ke YouTube channel Darunga TV. Nah, sekarang kita akan mau bahas proses telur puyuh. Nah, itu telur puyuh itu satu harinya berapa butir. Mungkin pemirsa itu mau tahu, soalnya ini produk baru dari Darlung. Kalau YouTube-nya itu Darunga TV, kalau itu jualannya itu Darlung. Nah, Darlung itu di bawahnya telur puyuh. Nah, jadi saya mau kasih tahu ini berapa butir. Nah, ntar kita lihat lagi ke video yang keduanya, itu sehari itu habis berapa butir telur puyuh. Nah, ntar saya akan mengupload lagi. Nah, sekarang kita akan kasih tahu dulu. Nah, sekarang ini prosesnya. Oke, kita lihat pertama-tama ini adalah telur puyuh. Nah, ini adiknya Darlung. Nah, ini yang nomor satu itu Darlung, yang kedua itu telur puyuh. Nah, sekarang kita akan melihat merebus telur puyuh. Nah, kita akan melihatnya dari awal sampai akhir, biar teman-teman lihat videonya puas sampai akhir. Nah, mungkin biar nggak mengandai-andai itu satu harinya berapa butir atau berapa kilo dalam satu hari. Nah, ini kita lihat aja dulu. Nah ini yang kedua itu bersihkan tempat telur. Nah, biar telur puyuhnya bisa lebih lama. Nah, bisa nyampai 3 hari atau lebih lama lagi, itu kadang-kadang 1 minggu. Nah, kenapa saya bicarakan bisa sampai segitu? Soalnya saya sudah pernah mencoba seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba, lihatlah gambar ini, mungkin teman-teman biar paham merawat telur enceran dan telur bagus. Nah, ini selanjutnya kita bukan menghitung, bukan memilih. Jadi saya mana telur yang bagus, mana telur yang retak, mana yang busuk, kita lihat dulu. Soal ini kalau ada busuk salah satu, ntar direbusnya bau semua. Jadi saya disortir dulu. Nah, ini 5 tumpuk itu buat yang di kamar disimpan, yang 5 tumpuk lagi buat direbus. Nah, saya ini yang direbusnya cuma 5 tumpuk. Nah, itu 5 tumpuknya itu 5 kilo. 5 kilo itu buat 2 hari. Nah, yang 5 kilo lagi yang di kamar itu buat 2 hari lagi. Nah, jadi totalnya hari Senin sampai hari Kamis itu 4 hari. Nah, saya kan dari awal video pertama kan sudah bersihkan. Telur puyuh kan bisa kuat sampai 7 hari. Nah, saya ini 10 kilo itu habis dalam 4 hari. Nah, kita lihat apalagi selanjutnya di bagian video ini. Nah, jadi teman-teman terus aja lihat proses merebus telur puyuh dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya pencucian telur puyuh. Nah, itu panci itu buat 5 kilo juga bisa, 10 kilo juga bisa, ember itu 5 kilo juga bisa, 2 kilo juga bisa, 1 kilo juga bisa. Nah, kita akan masukkan air itu 5 kali dan ember juga 3 kali. Nah, kita akan lihat lagi prosesnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini video selanjutnya kita ambil telur puyuh yang 5 kilo. Nah, kita ambil satu persatu
tapi bukan dihitung satu persatu, tidak, soalnya sudah disortir sama saya. Nah, ini yang disortir itu yang satunya, yang ini kan belum disortir. Nah, saya sudah lihat, sudah disurvei semua, itu telurnya 5 kilo itu bagus semua, jadi saya sudah enggak disortir lagi. Nah, saya langsung ambil satu kotak aja, satu kotak, dan selanjutnya, nah ini satu kotak itu ada isinya 90. Nah, ntar teman-teman tinggal kalikan saja 90 kali 5 berapa, hitung aja sendiri ya. Pokoknya antara 500 butir telur puyuh, pokoknya segitu, kurang lebih segitu. Nah, soalnya saya tidak dihitung, soalnya saya yang penting itu 2 hari itu 5 kilo. Nah, ini proses selanjutnya, kita mencuci telur. Nah, yang di ember hitam ini adalah telur yang kotor. Nah, kalau yang satunya itu panci itu air yang bersih, sebelahnya air yang kotor itu buat mencuci telur puyuh yang kotor atau yang pertama kali yang dipindahkan dari satu kotak yang 500 lebih. Nah, pindah ke ember yang hitam. Nah, terus kita cuci satu persatu pakai manual, pakai tangan. Itu seharusnya pakai orang 3 atau 4 biar cepet. Ini kan tidak ada orang, saya cukup pakai 2 tangan atau 1 orang saja. Nah, ntar saya akan videonya dipercepat biar teman-teman nggak capek liatnya. Kalau ngeliatin satu-satu ntar teman-teman takutnya dihitung kalau berhitungan itu. Nah, habis ini ntar videonya apalagi kita lihat lagi. Nah, ini proses perebusan telur puyuh yang 500 butir. Nah, ini pancinya sudah diangkat ke kompor. Nah, tuh tinggal lihat. Nah, sekarang kita akan menunggu mendidih. Nah, mendidih itu antara 1 jam. Nah, ini buat yang 500. Nah, misalkan atau yang sedikit cukup 15 atau 20. Nah, saya biar 1 jam itu biar benar-benar matang, maksimal biar bisa tahan 2 hari 3 hari. Nah, ini maksimalnya telur puyuh itu awetnya antara 5 hari. Nah, soalnya saya sudah pernah mencoba telur puyuh itu 5 hari. Nah, setelah 5 hari, ke 6 harinya itu telur puyuh itu agak membusuk. Nah, ini perebusan ini ada 2 cara, yaitu 1 bisa memakan telur puyuh, itu lihat tandanya matang apa tidak. Nah, kedua kita bisa mencium uap. Uap itu kalau sudah matang itu harum, wangi, udah itu sudah ketebak. Nah, dan yang satu lagi kita perkiraan pakai jam. Nah, tadi awal rebusnya sampai akhir itu jam berapa, kita lihat jam 1 jam. Nah, buat teman-teman yang mau ngerebus telur itu kalau sedikit jangan lihat jam lagi, cukup pakai perkiraan saja. Nah, setelah itu apa lagi? Ini proses selanjutnya adalah pendinginan. Nah, kenapa pendinginnya pagi pas biar cepat?
tidak memakan waktu yang lama. Kalau pakai kipas itu cepatnya antara 5 jam 4 jam. Soalnya kalau 2 jam 1 jam itu kurang dingin. Kalau telur puyuh kurang dingin, benar-benar kurang dingin, itu akan cepat membusuk. 2 hari 1 hari cepat busuk lah. Kalau sudah 5 jam 4 jam, nah telur puyuh ini sudah dingin, nah baru bisa tahan lama antara 5 hari. Nah makanya proses pendinginan itu sangat lama. Nah terus habis itu apa lagi? Kita lihat lagi videonya yang satu ini. Ini adalah proses yang terakhir. Ini proses terakhir. Nah, ini yang sudah matang. Yang elap ini buat yang pecah, yang toples itu buat yang utuh. Nah, kenapa yang utuh sama yang pecah itu dipisahkan? Soalnya kalau jadi satu itu bisa cepat busuk. Nah, ntar tidak bisa dijual lagi. Nah yang utuh itu bisa bertahan lama. Nah yang pecah itu bisa bertahan sebentar, minimal 2 hari. Kalau yang utuh bisa 3 hari 4 hari. Itu soalnya di dalam toples agak lembab dikit. Nah makanya saya toples itu dikasih kain atau lap biar tidak ada uap air, biar tidak mengembun. Nah yang satunya lagi kita yang pecahnya juga kasih elap, nah biar airnya menyerap di kain. Nah ini prosesnya. Mungkin buat teman-teman mungkin yang sudah jualan telur puyuh mungkin agak beda pemikirannya. Saya sih pemikirnya begini. Mungkin kalau yang di teman-teman yang jualan telur puyuh mungkin beda lagi prosesnya. Soalnya saya sudah pakai proses ini sudah sejak awal jualan telur puyuh. Nah, jadi saya sudah aman. Nah, proses ini juga penyortiran satu persatu juga agak lama lagi. Soalnya pecah sama yang utuh itu susah dibedain. Kalau dibedain tapi saya pakainya diraba-raba saja, mana yang pecah mana yang enggak. Lah mungkin video sampai di sini. Lah jangan lupa subscribe, komen. Mungkin ada salah kata, saya minta maaf. Komen aja di bawah ini.